Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang mari mengenal Rasul Allah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pelajaran kita pada pertemuan kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik kepada kita. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna Rasul Allah atau Rasulullah. Rasul itu secara bahasa artinya utusan, sehingga Rasulullah itu artinya utusan Allah. Sedangkan secara istilah Rasulullah artinya seorang laki-laki yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Sekali lagi, Rasulullah artinya seorang laki-laki yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umatnya. Bedanya dengan Nabi itu, kalau Nabi itu menerima wahyu tetapi tidak wajib menyampaikan kepada orang lain atau kepada umatnya. Seorang Rasul itu mempunyai sifat seperti kebanyakan manusia, yaitu mereka butuh makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, kemudian meninggal, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Jadi yang membedakan dengan umumnya manusia atau kebanyakan manusia, yaitu Rasul dan Nabi itu diberi wahyu dan mereka adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa sih tujuan diutusnya Rasulullah? Apa sih tujuan diutusnya Rasul Allah? Ini berdasarkan Al-Quran surat Al-An'am ayat 48 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi mubasyirin, basyira itu artinya adalah kabar gembira. Mungdirina, nadzira itu artinya peringatan. Apa kabar gembira yang dibawa oleh para rasul? Yaitu mereka memberi kabar gembira, yaitu surga bagi yang taat. Jadi kabar gembira yang dibawa oleh Rasulullah, para rasul itu adalah surga bagi hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nazira atau peringatan yang dibawa oleh para rasul yaitu neraka bagi hamba-hambanya yang suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian pengen surga, ya harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kalian naudzubillah kalau suka maksiat, tidak taat, itu maka akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tugas Rasul, ya, tugas Rasulullah itu adalah memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Artinya ya, manusia itu macam-macam ya, punya pikiran masing-masing, punya kemauan masing-masing. Ya, kalau tidak ada yang memimpin, ya manusia itu akan hidup seenaknya, tidak ada yang mengarahkan. Jangankan manusia ya, misalnya yang manusia yang banyak ini ya, yang jumlahnya jutaan ya, kambing aja gitu, kalau nggak ada yang memimpin, nggak ada yang menggembalakan, itu mereka seenaknya kemana saja, lewat jalan raya, ada mobil, tidak ada yang mengarahkan, mereka akan ketabrak dan gimana. Tapi kalau ada yang memimpin, ada yang membimbing mereka, itu diarahkan jalannya, diarahkan mana padang rumput yang hijau, yang banyak rumputnya dan sebagainya. Demikian juga manusia ya, biar kita selamat, hidup sejahtera, bahagia di dunia dan akhirat, kita ini butuh pemimpin, butuh yang mengarahkan agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian karena tugas para rasul itu berat ya, memimpin manusia yang banyak, para Rasulullah ini diberi sifat-sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita kenal dengan sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Apa sifat wajib bagi Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul? Yang pertama adalah sifat sidik, artinya benar. Sekali lagi, sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah sidik, artinya benar. Lawannya atau sifat mustahilnya itu adalah bohong. Artinya seorang Rasul itu pasti benar dalam perkataan dan perbuatannya, karena para Rasul itu dibimbing oleh wahyu ya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril ya, sehingga mustahil seorang nabi, seorang rasul itu kizib atau bohong. Jadi perkataan dan perbuatan para nabi, para rasul itu selalu benar. Kemudian sifat wajib yang kedua adalah amanah, artinya dipercaya. Mustahil bagi seorang rasul itu khianat atau tidak dipercaya. Artinya ya, para rasul itu wajib menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga seorang rasul itu tidak boleh ingkar ketika diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka dapat dipercaya atau amanah, tidak mungkin mereka khianat atau tidak dipercaya. Kemudian sifat wajib bagi rasul yang ketiga adalah fatonah, artinya cerdas. Jadi seorang rasul itu mustahil baladah atau bodoh ya. Sekali lagi, sifat wajib fatonah itu artinya cerdas. Mustahil seorang rasul itu baladah atau bodoh. Artinya seorang rasul itu pasti cerdas, pandai dan bijaksana. Kenapa mereka harus menyelesaikan ya, permasalahan di tengah-tengah masyarakat? Para rasul juga harus bijaksana ya, selain mereka mempunyai daya fikir yang tinggi, kekuatan berpikir yang tinggi, mereka juga mempunyai kekuatan hati nurani yang luar biasa, hati yang bersih, mempunyai akhlak yang tinggi, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat itu dengan cerdas dan bijaksana, sehingga mereka dapat menyelesaikan
kewajibannya dengan baik. Kemudian sifat wajib yang keempat adalah tabligh, artinya menyampaikan. Mustahil seorang rasul itu kitman atau menyembunyikan. Artinya seorang rasul itu tugasnya adalah menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Walaupun sulit, walaupun membahayakan, walaupun banyak cobaan, dihina, dicaci, tetap para rasul itu harus menyampaikan, tidak boleh menyembunyikan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat wajib bagi rasul yang keempat adalah tabligh, artinya menyampaikan, mustahil menyembunyikan. Sifat wajib bagi rasul ini ya, kalau biar mudah kita menghafalkan itu kita rangkai menjadi lagu ya. Nanti tugas kalian membuat lagu dan dikirim melalui voice note. Lagunya seperti ini. Sidik, benar, amanah, dipercaya, fatonah, cerdas, tabligh, menyampaikan, kizib, bohong, khianat, tak dipercaya, baladah, bodoh, kitman, menyembunyikan. Selanjutnya kita, ini yang terakhir ya. Jadi sifat-sifat wajib bagi rasul itu tidak hanya kita hafalkan ya, harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita mengamalkan sifat atau sikap terpuji dalam meneladani sifat-sifat rasul? Yang pertama harus berbuat benar. Artinya antara perbuatan dan perkataan kita ini harus benar ya, harus sesuai antara ucapan dan perbuatan. Kita harus berperilaku santun, baik. Kita menghindari perbuatan-perbuatan buruk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita diberi kepercayaan orang lain, dititipin orang lain, maka kita harus menyampaikan, kita harus jujur dan ikhlas ya, untuk menyampaikan apa yang telah dipercayakan orang lain kepada kita. Selanjutnya ya, kita harus menyampaikan pesan-pesan kebaikan ya. Apapun yang kita ketahui ya, walaupun satu ayat, satu kebaikan yang kita ketahui, kita sampaikan kepada orang lain. Jangan kita simpan. Kalau punya ilmu ya, kita sampaikan, kita ajarkan kepada orang lain. Yang terakhir ya, kita harus cerdas ya, cerdas akal dan cerdas nurani. Jadi yang selain otak yang kita asah, akal kita belajar, kita juga harus mengasah hati nurani kita. Kita hidupkan dengan senantiasa banyak beribadah, banyak mengingat Allah, mendekat kepada Allah, maka nurani kita hidup, sehingga kita akan menjadi cerdas dan bijaksana. Itulah anak-anakku materi pada pertemuan kali ini. Selanjutnya tugas kalian di rumah adalah ya, yang pertama adalah menyalin ke dalam buku tulis ya, menyalin materi yang Bapak bagikan ya, materi yang ada di video ini atau di PDF yang Bapak bagikan. Mengapa jangan males nulis ya? Dengan menulis kalian berarti telah membaca. Dengan membaca kalian berarti telah belajar. Artinya kalian dengan menulis otomatis kalian telah belajar. Kemudian yang kedua, kalian menyanyikan lagu sifat wajib bagi Rasul, kemudian dikirim melalui voice note di GCR.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.